Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku Nani MS. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Kali ini aku masak gulai pepaya muda dan kerupuk jange ya teman-teman. Ini gulai khas daerah aku, biasa dibikin di saat acara kenduri teman-teman dan lain-lain. Dan biasanya dicampur dengan daging. Kalau tidak bikin gulai pepaya sih bikin gulai nangka ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya yang sudah aku siapkan ya teman-teman, di sini ada 9 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 lembar daun kunyit, 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 cm kulit manis, 3 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk ya teman-teman. Dan untuk bawangnya sudah aku iris-iris. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada 15 buah cabai merah dan bumbu gulai ya teman-teman. Bumbu gulainya aku beli di pasar dan nanti kita masukkan sekitar 2 sendok makan. Dan ini udah lengkap bumbu gulainya ya teman-teman, tinggal kita masukin aja. Dan kita lanjut ke bahan berikutnya. 1,5 sendok makan jahe, 2 sendok makan lengkuas, setengah sendok teh kunyit, kelapa rendang secukupnya. Kelapa rendang ini kelapa yang disangrai kemudian digiling ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke bahan berikutnya. Di sini ada 1 bungkus kerupuk jange dan cabai yang sudah aku blender ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke bahan berikutnya. Ini bahan utamanya. Ini ada 2 buah pepaya muda yang sudah aku bersihkan, aku potong-potong dan juga sudah aku cuci teman-teman. Ukuran pepayanya yang sedang aja ya teman-teman. Dan kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada 1 butir kelapa yang sudah aku ambil santannya ya teman-teman, aku peras santannya. Dan kita lanjut lagi ke bahan berikutnya, dan ini tipsnya ya teman-teman. Ini ada asam jawa secukupnya yang sudah aku kasih air panas ya teman-teman. Ini dimasukkan agar gulai kita tidak cepat basi teman-teman. Dan kita lanjut ke proses masaknya. Di sini kualinya sudah aku siapkan dan aku masukkan secukupnya minyak goreng ya teman-teman. Dan kita tunggu minyak gorengnya panas dan kita lanjut untuk menumis atau menggoreng bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya, bawang merah bawang putihnya, dan kemudian kita aduk-aduk agar matangnya merata ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk dan nanti setelah dia matang baru kita masukkan cabenya semuanya ya teman-teman. Ini proses masaknya ya teman-teman, mulai dari menggoreng sampai menumis. Dan kemudian kita masukkan cabenya ya teman-teman, karena bawangnya udah mateng. Kita masukkan semuanya cabai yang sudah kita blender tadi, dan kemudian kita aduk-aduk agar cabenya mateng dengan merata ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk dan kita lanjut lagi nanti untuk masukkan bahan-bahan halus yang lainnya ya teman-teman yang sudah kita siapkan tadi. Dan ini kita lanjut lagi memasukkan jahe dan lengkuas, kemudian kunyit juga ya teman-teman. Untuk kelapa rendangnya nanti kita masukkan ya teman-teman. Setelah kita masukkan semuanya bumbunya tadi yang halus, kemudian kita aduk-aduk agar bumbunya tercampur dengan merata dan agar dia tidak hangus di bawahnya ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk memasukkan daun-daunnya ya teman-teman. Di sini aku masukkan daun kunyit dan batang serai, daun salam dan daun jeruk dan juga kulit manis ya teman-teman. Dan kita aduk sampai bumbunya matang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi masukkan kelapa rendangnya tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia tercampur agar dia matang merata juga. Baru setelah itu kita lanjut lagi untuk memasukkan bumbu gulainya tadi ya teman-teman. Untuk bumbu gulainya aku masukkan 2 sendok makan ya teman-teman, karena kita masaknya nggak banyak, hanya secukupnya aja. Dan ini kita masukkan 2 sendok makan, kemudian kita aduk-aduk sampai dia tercampur lagi, merata dan matang ya teman-teman. Setelah itu baru kita masukkan santannya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk ya teman-teman, agar dia tidak hangus di bawahnya. Ini kita aduk-aduk dan ini masih kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, dan bumbunya udah tercampur. Kemudian kita masukkan santannya. Ini santannya kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk agar bumbu dan santannya tercampur dengan merata. Dan kemudian baru kita masukkan lagi pepaya mudanya tadi ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk agar tercampur semuanya ya teman-teman. Untuk resepnya nanti akan aku tulis dengan lengkap ya teman-teman
dan dicoba, dan ini enak sekali. Biasanya gulai pepaya ini sering dibikin di saat acara kenduri seperti kenduri pernikahan atau akikah anak di tempat aku ya teman-teman, dan ini khas daerah aku. Dan ini kita masukkan juga pepaya mudanya tadi teman-teman, kita masukkan semuanya ya teman-teman. Ini biasanya gulai kenduri teman-teman, enak masaknya pakai kayu. Kalau nggak gulai ini biasanya gulai nangka juga sering dibikin di tempat aku ya teman-teman. Tapi ini aku masaknya pakai gas karena masaknya nggak banyak, tapi masaknya lama ya teman-teman, sekitar 2 jaman karena pepayanya ini lama masaknya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk ya teman-teman agar pepaya yang tercampur dengan santannya, dan ini udah mendidih ya teman-teman, masih kita aduk-aduk. Kalau gulainya udah mateng, tinggal kita masukkan lagi asam jawanya ya teman-teman, agar gulai pepaya kita tidak cepat basi. Ini kalau kita bikin gulai seperti gulai pepaya, gulai nangka, atau bikin rendang harus kita masukkan asam jawanya agar tidak cepat basi ya teman-teman, itu tipsnya. Dan ini kita masukkan kerupuk jangenya ya teman-teman, karena dia sudah masak, sudah mendidih juga. Karena kita tidak memakai daging ya teman-teman, daging sapi, jadi kita ganti dengan kerupuk jange teman-teman. Walaupun pakai kerupuk jange, gulainya tetap enak. Dan ini masih kita aduk-aduk agar kerupuk jange ini tercampur teman-teman. Dan ini kerupuk jangenya udah tercampur dengan gulainya. Dan ini udah matang ya teman-teman, dan kita matikan apinya, siap untuk dihidangkan lagi teman-teman. Dan ini gulainya udah matang ya teman-teman, dicoba, dan ini enak sekali, siap untuk dihidangkan. Buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video aku di channel YouTube aku Nani MS, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, agar channel YouTube aku lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa ketuk loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman resep aku, dan terima kasih. Assalamualaikum.